Zat yang maha berhak untuk kita puji, yang berhak kita puja, dan yang hidup mati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pada pagi hari ini segala limpahan keberkahan, kebahagiaan, jalan keluar atas segala kesulitan dan kesempatan kita untuk selalu diberikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang kita lakukan ini tercatat sebagai amal solehah yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Amin. Selawat beriring salam kepada yang telah menerima risalah dari langit, dibagikan kepada kita semua sebagai jalan keselamatan untuk kita taati, untuk kita patuhi. Dialah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang berhak mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih kepada ibu-ibu solehah yang sudah hadir. Semoga rahmat Allah beserta kita dan kita diberi keselamatan sampai nanti kita sampai di rumah, kembali ke keluarga, bertambah iman dan takwa kita kepada Allah, dan memberi semangat kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tanggal 1 Zulhijjah, ibu-ibu semua pasti sudah memahami, sudah mengerti. Siapa yang puasa pada hari ini? Masya Allah, tabarakallah yang puasa, karena saya enggak puasa. Saya belum puasa hari ini, mudah-mudahan besok. Ya alhamdulillah, karena kenapa? Karena ini 9 hari di bulan Zulhijjah itu di mana Allah begitu royal membagikan pahala-pahalanya. Yang tadinya pahala sholat itu hanya misalnya 10, kemudian sama Allah di bulan Zulhijjah ini dikalikan berlipat ganda. Jadi yang pengen timbangan amalnya itu cepat beratnya gitu, walaupun yang dilakukan sama dengan bulan-bulan terakhir, maka lakukanlah ibadah sebaik-baik mungkin di bulan Zulhijjah ini. Dan ibadah yang terbaik di bulan Zulhijjah, di 9 bulan Zulhijjah ini adalah membaca takbir, membaca tahlil, membaca tahmid. Ya, kalau kita satukan ini seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, jadi ini bukan ketika hari raya aja dibacakan, tetapi mulai tanggal 1 setiap saat kita baca itu kita akan di-upgrade pahala-pahala kita yang tadinya mungkin kita belum cukup untuk masuk surga, bisa diperberat dan sehingga Allah berkenan membawa kita ke dalam surga. Kira-kira sulit nggak sih? Nggak ya? Ternyata Allah itu memang menginginkan kita masuk surga, sehingga apa? Sehingga diberi amalan-amalan yang mudah tapi berat di timbangan. Ya, jadi baca takbir di Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, dan tahmid di ilham itu tahmid. Jadi selain itu ya tentunya kita memperbanyak amal-amal soleh, memperbanyak berpuasa, memperbanyak sholat, memperbanyak memberi makan, memperbanyak bersedekah. Dan pada saat ini juga ternyata nggak semudah itu. Orang yang berbuat dosa juga dilipat gandakan ganjarannya atau hukumannya. Nah ini yang mengerikan. Maka tidak ada pilihan kita lagi di 9 terakhir ini, 9 di awal ini, kita banyak diem aja. Banyak diem, merenung, mengakui dosa-dosa kita, memohon ampun, istighfar, terus sehingga kita banyak selalu berzikir, menutup pintu-pintu dosa yang dilakukan oleh lisan kita. Inilah di 9 terakhir ini kesempatan bagi kita, begitu Allah mudahkan untuk kita memasuki ke dalam surga, karena ini adalah disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa ada waktu, ada hari yang
lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari lainnya, yaitu tadi di 9 bulan Dzulhijjah ini hadis ya. Sampai dikatakan walaupun orang yang berjihad fisabilillah, ya walaupun jihad fisabilillah, kalau orang beribadah di 9 ini lebih dicintai oleh Allah. Nah ini, jadi mari ibu-ibu, termasuk untuk saya sendiri, mungkin kita bisa mulai puasa. Kalau yang belum puasa sekarang besok, kalau enggak ya lusa, kalau enggak ya lusanya lagi, paling tidak 5 hari di 9 bulan Dzulhijjah. Enggak bisa 3 hari, enggak bisa lagi 1 hari, yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah. Baik ibu-ibu, tema kali ini adalah bagaimana sih perempuan berkelas itu. Kita setiap hari diberi tayangan-tayangan baik melalui media sosial maupun di YouTube maupun di TV. Wanita berkelas itu adalah yang pakai tas harga ratusan juta. Kita lihat dia makan kepiting Alaska, itu satu kepitingnya tuh 5 juta. Jadi kalau makan berdua 10 juta. Dan itu banyak dilakukan oleh orang, sehingga kita, wah inikah wanita berkelas. Belum lagi yang kita lihat ya, cantik, hartanya banyak, suaminya ganteng. Kalau makan di Singapura, makan di luar negeri. Bahkan dia bilang kalau saya sarapan tuh belum pernah di rumah. Kalau sarapan harus di mall yang mewah. Sehingga tinggal milih, anak-anaknya sekeluarga setiap hari makan di mall. Kita mikir, ya Allah, inilah wanita berkelas, sudah cantik, kaya, suami ganteng, anak-anak cakep, uangnya berlimpah ruah. Tahunnya sekarang menjadi cemoohan seluruh rakyat Indonesia. Mau nggak jadi seperti itu? Berkelas nggak dia? Jadi apa sih sebenarnya wanita berkelas yang sebenarnya kita ingin, kita iri, kita pengen seperti itu? Dia bawa tas Hermes gitu, punya berapa? Punya 20 biji di lemarinya. Dia bawa, ya kalau orang ada yang tahu itu Hermes. Kalau enggak ya paling beli di Tanah Abang, atau kalau kita paling KW, atau kalau kita paling itu paling enggak, harganya 1,5 juta gitu. Jadi intinya itu pun dia nggak bisa pakai semua kan, paling 1. Jadi ternyata wanita berkelas bukan dilihat daripada apa yang dibawanya. Oh itu kaya raya, gaji suaminya tuh 1 bulan 1 M. Banyak loh Bu, BUMN kita itu gajinya 1 M loh. Sekarang Pertamina itu komisaris utamanya itu keponakannya Pak Jokowi. Nah, keren nggak Pak Jokowi? Anaknya jadi wakil presiden, anak mantunya mau jadi gubernur, yang satunya lagi mau jadi keponakannya sekarang jadi komisaris utama Pertamina menggantikan Pak Ahok. Taruh gaji dia 1 M, 2 M, emangnya dia bisa makan 10 kali sehari? Nah, emang dia bisa pakai baju 5 lapis? Dia nggak, orang gila kan? Berarti apa? Nggak ada kelasnya, sama sama kita. Kita juga pakai baju 1 sama dia. Makan sehari 3 kali kita udah takut gendut gitu. Ya. Apalagi makanan-makanan yang mewah dan sebagainya. Mereka cuma nyicipin paling. Artinya kelas bukan dilihat dari harta. Kemarin saya makan sekeluarga, makan di angkringan. Kebetulan angkringannya itu di pinggir sungai. Kata anak saya, seandainya yang sekali makan tuh 10 juta, 5 juta, pasti kalau tahu betapa nikmatnya kita makan saat ini, pasti dia akan ngira, nggak ada harganya ya duit ini. Kenikmatan itu nggak dibeli dengan uang ternyata. Karena kalau kita makan 10 juta itu, tahu nggak Ibu? Duduknya sudah diatur, pakai celemek sini, nggak boleh kena ini. Terus apa, bahkan sudah disendok-sendokin tuh sama waiters yang selalu nungguin.
Jadi kita mau makan dianterin sendoknya, makan gitu loh. Makan gitu. Ditungguin. Apa enaknya makan ditungguin coba gitu kan? Gak bisa kita jilat-jilat lidah, gak bisa kita ngoretin gitu. Terus jadi berarti ini kenikmatan kita. Artinya apa? Kenikmatan itu tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Inilah keadilan Allah. Semua bisa merasakan nikmat, bahagia, itu bisa merasakan. Bisa merasakan. Bahkan mungkin lebih nikmat kita gitu. Yang bisa duduk sembarangan, makan sembarangan. Orang-orang kaya itu mana berani dia makan di pinggir jalan udah ketakutan. Tahu nggak Ibu, rumah-rumah orang kaya di Jakarta itu semua ada alarmnya. Jadi kalau ada orang yang tidak disukai bunyi alarmnya. Terus pintu itu pakai pin, bukanya pintu kamar itu pakai pin. Lupa pinnya pusing gitu. Saking takut. Pertama takut maling, takut pokoknya curiga terus bawaannya. Kalau ada tamu, walaupun ibunya, walaupun anaknya, diinjak dulu di lubang pintu. Ini siapa? Takut. Selain takut sama orang, juga takut sama KPK gitu. Iya. Jadi betapa bahagianya kita ini rumah dakwah ini nggak pernah dikunci loh. Kalaupun saya kunci itu kunci semua tahu di bawah keset. Sampai anak saya ini nggak ada kuncinya. Sampai anak saya tuh bilang gini, ya iyalah mah nggak perlu dikunci. Oh nggak ada apa-apanya di rumah ini. Enak. Padahal saya tinggal sebulan umroh. Padahal saya sering ke Jakarta. Ini rumah kosong. Gak ada kuncinya. Memang nggak ada ketakutan sama sekali dan itu nikmat banget. Bisa pergi kemana-mana tanpa memikirkan, oh masuk kosek nunggu nanti kalau ada maling masuk dan sebagainya. Kalau ibu lewat malam pasti itu pintu di atas kebuka gitu. Kebuka. Karena apa? Karena anak-anak TPA itu suka dibuka karena supaya dingin. Nah, tapi nggak ditutup lagi. Saya dan suami males naik ke atas. Ini males naiknya. Jadi nggak ada ketakutan sama sekali. Jadi orang yang paling bahagia itu apa? Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Manusia yang paling bahagia di dunia itu ketika di hatinya tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Setuju nggak Bu? Nggak takut suami kawin lagi, nggak takut nggak ada kesedihan di dalamnya, bahagia terus. Itu orang paling nikmat hidup ini. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Walaupun mungkin uang kurang, walaupun apapun semua dia tidak ada takut dan tidak ada sedih. Berarti orang yang wanita yang berkelas itu adalah orang yang ridho terhadap apapun yang Allah berikan, yang Allah tentukan. Itu wanita yang berkelas. Hidupnya enak aja, hidupnya enak, nggak susah. Pencitraan, bagaimana semua orang bisa suka sama kita. Ibu-ibu kalau ada orang yang nggak suka sama kita, itu gak usah dimasukin ke hati. Berapa banyak musuh Rasulullah itu, berapa banyak orang yang memfitnah, mencaci maki, melempari kotoran manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yang paling sempurna di muka bumi ini seperti apa. Jadi kita nggak akan mungkin bisa membuat orang suka sama kita semua. Capek kita, capek hidup seadanya aja supaya cantik, pakai operasi plastik, taunya nggak simetris. Saya selalu membandingkan, ya Allah, Allah ngasih kita itu khuluqin azim, ciptaan yang paling indah. Udah enak, apapun bentuknya tuh enak gitu. Cuma kita sering tidak terima. Gitu. Boleh kita merawat diri, tapi sekedarnya jangan menjadi udah minum obat gendut, nggak kurus-kurus juga. Udah obat gendut segala macam obat kurus dibeli semua. Jangan menyiksa diri. Ridho aja atas apa yang Allah berikan. Yang penting kita tadi sesuai dengan jalurnya. Ya nggak banyak makan banget gitu.
Jangan sampai menyiksa diri sampai nggak makan-makan, kurus-kurus. Jangan. Kita ini disuruh bahagia sama Allah. Tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita disuruh bahagia. Orang yang nggak bahagia di dunia, dia tidak akan mendapatkan surga. Karena surga itu isinya kebahagiaan. Latihannya di dunia. Nah, bahagia versi Islam tuh tentu berbeda. Bahagia kita itu harus merujuk kepada Al-Quran. Contohnya banyak bagaimana manusia, perempuan-perempuan berkeras di Al-Quran. Itu nyata, ada, betul, yang bisa kita contoh di dalamnya. Jangan contoh yang di TV-TV itu kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang semu. Beli makanan 10 juta, yang dimakan dicuil doang sedikit. Apa bahagianya coba? Bahagia. Ya, beli tas, takut itu tas naruhnya gimana, takut ketumpahan air. Isinya cuma khawatir. Nah, untuk tahu wanita berkelas itu, mari kita berkaca kepada wanita-wanita yang disebut di dalam Al-Quran. Itu nyata, itu ada, buktinya ada, pasti. Mari kita contoh itu. Ya. Mari kita contoh sebagai apa? Sebagai panutan bagi kita, sebagai contoh buat kita, karena wanita-wanita itu sudah dijamin sama Allah di dalam surga. Jadi kalau niru orang itu, tiru orang yang dijamin masuk surga. Kalau pengen itu, idola itu, ngefans itu kepada manusia-manusia yang dijamin Allah masuk surga. Kita ngefans sama artis, kira-kira dia masuk surga enggak? Kita ngefans sampai segitunya, ngefans bajunya dia kayak gitu kita ikuti. Makanya kalau Mbak Ani itu di pasar tahu itu, mau beli kebaya Krisdayanti, mau beli kebaya yang baru nikah kemarin itu siapa? Mahal ini, karena saking diidolakan gitu. Ngapain? Hidup cuma sebentar, kok mengidolakan orang yang nggak akan masuk surga. Masuk surga itu cuma di dunia itu cuma sebentar. Paling 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Sedangkan di surga khalidina fiha abadan. Selama-lamanya. Mana yang kita pengen, kenikmatan yang sebentar atau kenikmatan yang selama-lamanya? Bisa 1000 tahun, bisa 2000 tahun, bisa 3000 tahun. Itu yang kita kejar sekarang ini. Bagaimana kita bisa masuk surga meniru perempuan-perempuan yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Ini wanita yang berkelas, yang ada di muka bumi, yang ada sampai sekarang. Jadi kalau kita mau berkelas, tiru mereka, kita akan menjadi wanita yang berkelas. Mudah nggak? Mudah. Karena apa? Mereka hidup di zaman dulu. Masih bodoh, masih belum ada ilmu pengetahuan, masih belum ada majelis taklim, masih belum bisa lihat adi hidayat, tapi mereka sudah dijamin dalam masuk surga. Kalau kita yang sekarang bisa mendapatkan ilmu di mana aja, bisa lihat ustadz-ustadz yang pinter-pinter, ada adi hidayat, ada Abdul Somad, ada Bakhtiar Nasir, tinggal buka. Majelis taklim tiap hari ada. Tuh Mbak Arum, ahli pengajian. Ya, Senin di sini bisa 2-3 tempat, Selasa di sini bisa 2, terus ada. Nah, mari kita tiru sebagai apa? Sebagai jalan yang mudah buat kita masuk ke dalam surga. Saya nggak ingin nanya siapa yang masuk surga, nggak ingin nanya seperti itu, karena masuk surga itu adalah keharusan buat umat Islam. Wajib di dalam hati punya. Saya harus masuk surga, saya wajib masuk surga, kan gitu. Bukan saya mau masuk surga, bukan. Kalau mau itu tidak ada kewajiban, tetapi ini wajib saya masuk surga. Sehingga jalan-jalan masuk surga itu harus kita tempuh. Susah enggak, asal tadi punya kewajiban, mewajibkan. Karena kita nggak akan sanggup Bu masuk dalam neraka itu. Yang katanya seringan-ringan siksaan api neraka itu adalah
yang sendal jepitnya dari neraka ketika dipakai mendidih otaknya. Itu seringan-ringannya. Seorang-orang dosanya paling dikit. Gimana kita yang setiap saat dihampiri oleh dosa, yang mengikuti khutuwati syaitan, jalan-jalan syaitan, itu gimana ya siksaan? Ngeri, ngeri. Kita akan dihadapkan malaikat-malaikat, surat Al-Mulk semua hafal. Takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun sa'alu khazanatu alam ya'tikum nazir. Kenapa sih? Malaikat juga heran kok. Kenapa sih kamu bisa masuk ke dalam neraka? Katanya. Malaikat heran. Bukankah kamu ketika di dunia suka majelis taklim, suka dengerin pengajian, banyak yang dengar-dengar nasihat, kok bisa? Atau apa katanya? Ya aku memang sering pengajian, tapi aku dustakan. Aku kalau pengajian ya karena ada arisannya, karena ada makanannya, karena banyak temen, bukan untuk bagaimana aku mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah melalui para penceramah tadi. Jadi ngaku kita juga, iya aku dulu mendustakan. Nah, terus kemudian digeret oleh malaikat itu dengan bengisnya kita, dimasukkan ke dalam api neraka yang bahan bakarnya apa? Wakuduhan nasu wal hijaro, manusia dan batu. Artinya apa? Kalau bahan bakarnya kita satu dicemplungin, boom, langsung gede api nerakanya itu, karena bahan bakar yang masuk. Ngeri banget. Jadi kita nggak ada pilihan mau masuk surga apa neraka, nggak bohong, kita nggak mau milih, kita wajib masuk surga, itu aja. Nah, bagaimana caranya? Ayo setiap saat kita ikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah, peluang-peluang kita untuk bisa mendapatkan pahala. Kembali lagi ya, kita punya contoh ibunda-ibunda kita yang sudah dijamin dalam masuk surga. Kalau kita idolakan beliau, katanya kita besok di akhirat akan bersama orang yang kita idolakan. Hadis tuh. Di akhirat kita akan bersama orang yang kita idolakan. Kalau kita idolanya para artis, nggak usah disebutin namanya, ya akan dia di mana gitu. Ada satu artis yang nantang Allah. Aku mendingan masuk neraka. Di sana ada disebutkin, saya kan nggak hafal ya, bintang-bintang film Hollywood itu. Kita bisa bareng-bareng sama mereka. Ya Allah, ngeri banget kok bisa nantangin gitu. Bahkan la akilu min sajari min zakum, makanan penduduk neraka itu apa? Zakum. Kalau ada yang umroh pergi ke Taif, ya, ada pohon zakum. Pohon zakum itu pohon yang berduri. Nah, kalau zakumnya neraka itu, kalau katanya satu duri pohon zakum jatuh ke bumi ini terbakar. Dan itu makanan ahli neraka. Saking ngerinya. Ya. Makanan ahli neraka itu zakum dan darah dan nanah. Ya. Maka ini yang perlu kita takuti setiap saat. Ya. Kita bagaimana menghindari daripada masuk ke dalam api neraka. Nggak kuat banget. Nah, kalau orang sudah meninggal dunia, kira-kira dia bisa nggak memperbaiki dirinya lagi? Pengen ibadah bisa nggak? Pengen ikut ibadah di 1 sampai 9 Zulhijjah bisa nggak? Sedetik pun tidak ada kesempatan bagi mereka untuk beribadah lagi, walaupun mereka sudah meratap-ratap sama Allah. Robbi apa? Bukannya ya Allah, nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, aku telah mendengar betapa mengerikannya neraka, kata orang yang sudah meninggal ini. Maka tolong aku hadir ke dunia lagi, aku akan beramal soleh.
Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau kita bisa nggak? Masih punya kesempatan nggak? Masya Allah, bisa kita kesempatannya 1 jam lagi, bisa kesempatannya 1 hari lagi, bisa kesempatannya seminggu lagi. Masih ada kesempatan kita untuk bisa meraih surganya Allah. Inilah kecintaannya Allah sama kita, masih diberi kesempatan. Maka mari yang 9 hari terakhir ini kita tidak sia-siakan. Keluarkan tuh tabungan-tabungan. Ditabung itu nggak ada gunanya. Harta itu bagaimana caranya harta mencari pahala. Suruh bekerja harta yang kita miliki itu untuk mencari pahala. Gak ada gunanya yang kita simpan-simpan itu. Kita nyimpen-nyimpen harta itu buat siapa? Buat orang lain. Buat orang lain, iya kan? Ya buat anak kita, buat mantu kita, atau buat penipu, atau buat garong, buat siapa? Harta yang kita miliki itu adalah harta yang kita makan. Yang sudah kita makan itu harta kita. Ya, nyatanya yang 217 triliun sekarang jadi 300 triliun. Harta siapa sekarang? Dia nggak bisa megang, semua diblokir. Tabungannya diblokir, rumahnya digaris polisi lain. Gak bisa dia. Artinya apa? Yang sudah dimakan kemarin lah harta dia itu. Walaupun 10 juta, walaupun tapi udah nggak jadi apa-apa kan? Udah nggak bisa dinikmati lagi. Nggak bisa diingat-ingat lagi rasanya gimana. 1 sampai 9, ayo kita gencarkan sedekah-sedekah kita dengan apa yang kita bisa, ya, yang kita bisa. Nah, siapakah wanita yang sudah dijamin surga yang harus kita idolakan? Wah, Maryam, Fatimah, Zainab, Aisyah, banyak ya, banyak sekali. Ada Ummu Aiman, ada Muti'ah, mungkin yang nggak hafal Muti'ah kali ya. Muti'ah banyak, tetapi yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 4 wanita yang akan masuk surga, yang sudah ada kaplingnya di dalam surga. Yang pertama Aisyah imro'at Fir'aun. Asia istrinya Fir'aun. Ya Allah, kita kalau dengar kisahnya beliau itu pengen nangis. Asia ini seorang wanita yang paling cantik yang ada di Mesir sana. Cantik banget, semua memuja kecantikannya, dan tidak hanya cantik. Tidak hanya cantik tetapi bagus akhlaknya, terjaga kesuciannya, bagus tutur katanya, solehah ya, selalu beribadah kepada Allah. Tiba-tiba Fir'aun laknatullah, manusia paling jahat yang ada di muka bumi ini, yang menganggap dirinya Tuhan. Coba ujian berat apa yang didapatkan oleh Asia ketika dilamar oleh Fir'aun? Adakah yang lebih berat ujian seseorang daripada Asia? Seorang yang menjaga dirinya, yang selalu mentauhidkan Allah, beribadah terus-menerus, menjaga kesucian dirinya, dilamar oleh manusia paling laknat di muka bumi ini. Kalau sekarang misalnya kita tiba-tiba ada garong, pembunuh, melamar anak kita, coba. Ya. Dan beratnya lagi, kalau kamu nggak mau menikah dengan saya, kata Fir'aun, aku bunuh semua keluargamu. Aku ini Tuhan, aku bisa mematikan, bisa menghidupkan, kata si Fir'aun tadi. Akhirnya tidak ada pilihan lain, Asia mau dinikahi oleh Fir'aun. Tapi dengan berurai air mata di tengah malam, Asia memohon kepada Allah, ya Allah, Engkau sudah tahu akan terjadi seperti ini, bahwa aku dilamar oleh Fir'aun, dan aku ridho dengan ketetapanmu, ya Allah. Bisa nggak kita setiap kali ujian yang kita dapatkan, kita bilang sama Allah, ya Allah, aku ridho dengan ketetapanmu, karena ini tidak mungkin tanpa izinmu.
Ketika kita ditipu orang, ya Allah, aku ridho ya Allah, karena Engkau tahu, aku tahu, Engkau pasti tahu akan terjadi. Bahwa tanggal sekian aku ditipu orang. Jadi aku ridho ya Allah atas ketetapan-Mu, tapi aku mohon ya Allah. Nah, setelah kita ridho, kita minta kepada Allah. Aku mohon, aku nggak sudi dijamah oleh Firaun ini. Aku sudah menjaga diriku sejak lahir sampai sekarang atas perintah-Mu, aku menjaga diriku, kesucian diriku. Maka aku nggak mau dijamah dengan orang yang paling jahat di muka bumi ini, yang mengaku Engkau ya Allah. Maka aku nggak, tolong aku jangan sampai dijamah oleh Firaun ini. Nah, kemudian ini dikabulkan oleh Allah. Jadi gitu, ini cara kita minta kepada Allah. Pertama, ridho dulu dengan apa yang Allah tentukan, baru kita minta. Tapi tolong ya Allah, kembalikanlah uang yang ditipu itu. Semoga dia bisa punya hati. Gitu misalnya gitu ya. Tapi pertama ridho dulu. Gitu. Terus dikabulkan oleh Allah. Ya, maka setiap kali Firaun mau menjamah Siti Aisyah, seorang iblis atau jin diserupakan menjadi Asia. Jadi selama ini Firaun itu tidak pernah menyentuh Asia. Nah, ini mungkin belum pada tahu ya. Jadi Asia memang istri Firaun, tapi dia tidak pernah dijamah oleh Firaun. Yang dijamah adalah orang yang diserupakan, jin yang diserupakan seperti Asia. Nah, kemudian apa? Siti Aisyah hidup bareng dengan orang yang paling dia melihat betapa jahatnya Firaun, mengubur anak laki-laki yang baru lahir, membunuh siapapun yang dia tidak sukai, ya. Terus kemudian menyuruh orang-orang menyembah dirinya. Aku adalah Tuhan. Coba gimana seorang yang beriman, bertakwa, soleha harus menghadapi kejadian-kejadian seperti ini. Maka ujian yang kita dapatkan belum seberapa dibandingkan Asia. Lalu kemudian apa? Tiba-tiba Asia melihat di sungai ada seorang anak bayi mungil cakep gitu kan. Ternyata pada saat itu Firaun menyuruh membunuh semua anak yang baru lahir karena Firaun bermimpi bahwa suatu saat dia akan digulingkan oleh anak laki-laki. Nah, maka semua anak laki-laki harus dibunuh. Kemudian Asia mencintai bayi itu karena dalam Al-Quran disebutkan orang yang melihat Nabi Musa itu akan sangat sayang. Kemudian diambil, dia ini pasti dibunuh, sudah mau dibunuh oleh para penggawa. Terus kemudian Asia bilang dengan lain, dengan lembut kepada Firaun, wahai baginda, lihatlah anak itu begini lucunya, begitu manisnya. Mari kita pelihara dengan baik, dengan kasih sayang. Tidak mungkin dia akan menjatuhkan Anda, orang yang sudah memelihara dengan kasih sayang. Karena kelembutan itu Firaun ngalah. Jadi sekeras apapun, kalau kita hadapi dengan kelembutan, ternyata lumer juga. Firaun loh. Firaun bisa lumer di mana semua anak bayi yang lahir sudah jadi keputusannya harus dibunuh, tapi dengan kelembutannya seorang Siti Asia bisa melumerkan kekerasan hati Firaun. Dan pada berikutnya apa? Ternyata Nabi Musa adalah utusannya Allah untuk mengajarkan agama tauhid, ya kan? Untuk mengajarkan agama tauhid yang pasti sudah bertentangan dengan Firaun, sehingga pada saat itu siapapun yang beriman kepada Tuhannya Musa bunuh, nggak ada tawar menawar. Siapa yang beriman kepada Tuhannya Musa bunuh, sampai Musa itu akhirnya lari gitu. Dan mari kita tidak masuk ke dalam Nabi Musa. Bagaimana keadaan Siti Aisyah? Akhirnya Siti Aisyah diam-diam dia beriman. Asia beriman dengan Tuhannya Nabi Musa ketahuan oleh Firaun. Lalu Firaun, Asia
Apakah kamu masih ingin dengan kerajaan yang begitu megah ini? Emas berlian tersedia, dayang-dayang tinggal sebut, tinggal panggil, kehormatanmu menjadi ratunya Mesir, maka tinggalkan agamanya Musa. Tapi kalau engkau ingin mati saat ini juga, silakan teruskan beriman dengan Tuhannya Musa. Kira-kira kita gimana ya? Dihadapi dengan harta, kekayaan, kehormatan, menjadi ratu, dengan mati, pilih mana kira-kira pada saat itu? Ya, bisa nggak kita bayangkan pilihannya? Kalau nggak kamu mati saat ini juga, bukannya atau enggak kamu jadi orang miskin lagi, enggak, atau kamu pilih mati saat ini juga. Masya Allah, ketika seorang beriman mementingkan Allah daripada segalanya, tidak ada yang lebih penting daripada Allah, maka Allah tidak akan meninggalkan dia tanpa pertolongan. Dan apa yang dikatakan Asia, saya lebih baik mati saat ini juga. Masya Allah. Ini kalau kita mengidolakan Asia, kata-kata ini kita bilang, kalau ada tawaran yang hak dan yang batil, yang kamu masih mau kerja di sini enggak dengan gaji yang banyak, tapi kamu harus berkomplot untuk misalnya melakukan hal-hal yang haram, misalnya jual narkoba dan sebagainya, atau meninggalkan sholat Jumat. Ada pilihan. Dulu ponakan saya juga gitu, sudah diterima di perusahaan yang keren lah, yang punya Amerika, tapi kamu siap nggak ninggalin sholat Jumat? Saat itu tidak, pergi, padahal sudah dikasih tahu gajinya sangat tinggi. Kira-kira bisa nggak kita? Sedangkan Asia saat itu adalah nyawanya loh taruhannya. Dia bilang, Tuhan saya adalah Tuhan yang satu. Tuhan engkau juga ya Fir'aun. Tuhan saya, Tuhan engkau juga ya Fir'aun. Wah, marah. Hanya apa kata Fir'aun? Apa hukum mati Asia? Tahu cara Fir'aun menghukum mati Asia? Dijatuhkan besi yang sangat berat, dia diikat di tengah lapang, dijatuhkan dari atas besi yang sangat berat. Apa doa Asia saat itu? Ya Allah, bikinkan untukku di sisimu rumah di surga. Jadi kalau kita ingat bahwa ada rumah di surga, itu akan mengalahkan semua hal. Ujian kita jadi tidak berat. Harta yang kita keluarkan nggak pelit lagi, karena yang kita inginkan adalah, ya Allah, bunyan jannah, bikinkan rumah untukku di sisimu di surga. Akhirnya sama Allah apa? Sebelum besi itu jatuh di kepalanya, Allah sudah mencabut nyawanya. Baru besi itu jatuh, karena Allah nggak rela dia mati di tangan Fir'aun. Allah yang mencabut nyawanya, kemudian tadi baru besi itu jatuh gitu. Ya, jadi ternyata kita kalau memang mau rumah di surga, punya keimanan seperti itu. Tidak ada yang lebih penting daripada Allah. Kalau Agi, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Itu Allah terus. Nah, kemudian alhamdulillah, monggo Mbak Yu. Silahkan diminum dulu, saya juga mau minum. Bagi yang berpuasa, mohon maaf, semoga Allah menambah ganjarannya dengan kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wanita yang sudah dijamin masuk surga ini adalah wanita yang berkelas, ya, kelasnya tinggi banget, adalah
Maryam binti Imran. Ya. Maryam wanita kedua yang dijamin oleh Allah masuk surga, sudah disiapkan rumah di surga, dan menjadi wanita berkelas yang perlu kita contoh adalah Maryam binti Imran. Maryam binti Imran itu adalah bapaknya namanya Imran, ibunya namanya Hana, anaknya bernama Isa Al-Masih. Apa ya? Maryam itu anaknya Imran, ibunya Hana. Hana dan Imran itu adalah wanita dan laki-laki yang soleh-soleha. Imran bukan seorang nabi, tetapi namanya tercatat dalam Al-Quran. Namanya surat Ali Imran. Ya, keluarga Imran, saking solehnya. Hana itu berdoa selama 70 tahun untuk bisa punya anak. Ya kan? Terus berdoa siang malam, ya Allah, beri aku anak. Ya, Robi nazartu laka anni. Gitu kan? Ya Allah, aku bernazar kalau aku punya anak. Dia berdoa selama 70 tahun, kalau aku bernazar kalau punya anak akan aku serahkan kepadamu, mengabdi kepadamu, menjaga Baitul Maqdis. Jadi dia pengen punya anak yang dia berdoa siang malam selama 70 tahun, bukan untuk kepentingan dirinya, bukan supaya dia ada teman, ada penghibur, ada dan sebagainya, tapi supaya aku akan jadikan anakku itu hanya menuhankan engkau dan mengabdi hanya kepadamu. Itu si anak. Akhirnya selama 70 tahun dia berdoa, lahirlah seorang wanita. Dan seharusnya penjaga Baitul Maqdis itu adalah laki-laki. Tapi karena sudah bernazar, kemudian apa yang dilakukan oleh Hana dan Imran itu apa? Mencari guru terbaik buat buat Maryam. Ini pelajaran buat kita. Mencari guru anak kita itu betul-betul sungguh-sungguh dicari sampai dilombakan. Jadi Hana, nenek kita zaman dulu sudah melombakan siapa yang bisa ngajarin anak saya sebaik mungkin, baik agamanya, baik keimanannya, baik akhlaknya dan sebagainya, dilombakan. Jadi jangan ecek-ecek mendidik anak itu, jangan ecek-ecek. Kalau lihat Facebook saya bilang ini, kesalahan kita dalam mendidik anak di dunia adalah penyesalan bagi kita di akhirat. Gitu. Maka si Mbak Hana ini, Bunda Hana ini nggak mau gitu. Dia lombakan siapa orang terbaik yang orang itu harus soleh, harus gini untuk bisa mendidik anak. Dilombakan, akhirnya apa, setelah diseleksi betul-betul keturunannya, akhlaknya, gurunya ini bisa, kepinterannya, akhirnya Zakaria yang dipercaya untuk mendidik anaknya bernama Maryam. Kita ketinggalan ya Bu ya, hanya sekolah aja gitu. Kalau anak udah ke sekolah tenang kita, oh udah dididik di sekolah, mau apapun siapapun temennya, siapapun gurunya, nggak penting. Masa istirahat kita adalah ketika anak di sekolah gitu. Padahal kita nggak tahu dididik apa, temennya siapa, belajar apa enggak, jangan-jangan dia main HP, atau jangan-jangan dia lihat blue film. Baru-baru ini di Facebook kan kelihatan bahwa ada segerombolan anak yang bolos sekolah, ternyata masuk ke dalam rumah kosong, mereka berpesta seks di sana dan divideoin, digerebek. Nah, kita nggak tahu, kirain sekolah. Jadi makanya kita ini kalau anak sekolah kok jadi istirahat tuh gitu. Nah, kalau Hana tuh betul-betul diseleksi, akhirnya Zakaria yang diperbolehkan mendidik Maryam tadi. Tinggalnya di mana Maryam? Di Baitul Maqdis, tertutup, terjaga kehormatannya, nggak ada laki-laki yang bisa menyentuhnya. Pokoknya semua serba terjaga gitu. Sampai akhirnya Zakaria kalau mau naruh makanan di balik tirai,
Zakaria sudah melihat kok ada makanan banyak ya. Ini dalam surat Maryam ya. Buah-buahan yang tidak musimnya aja ada. Ini musim panas tetapi ada buah-buahan musim dingin. Ini musim dingin ada buah-buahan di musim panas. Saking apapun ada dan lezat-lezat. Sampai Zakaria heran gitu. Analaki haza ya Maryam. Dari mana ini? Semua ini dari mana? Kata Maryam, min indillah, dari Allah. Allah memberi rezeki dari pada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Itu jawabannya dalam Al-Quran, dari Allah. Jadi selalu ada makanan yang terhidang lezat. Itu saking apa? Saking Maryam ini adalah wanita pilihan. Terjaga kehormatannya. Semua orang mengeluk-elukan itu wanita suci. Semua orang memujanya itu wanita suci. Pokoknya sampai pokoknya suci banget Maryam ini. Udah cantik, pinter, soleha, dan suci, dapat makanan aja dikirim dari sama Allah. Sampai pada suatu hari. Jadi kalau kita mau masuk surga itu ya ujiannya juga berat gitu ya. Jadi waduh kita harus masuk bangun tengah malam ya, harus ada ujiannya. Karena surga itu semua kenikmatan ada di sana gitu. Dan kita itu selamanya di sana, makanya perjuangannya juga enggak kecil. Nah, akhirnya tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang ganteng ke mihrabnya Maryam. Ganteng banget. Belum pernah ada laki-laki seganteng itu saat itu di Mesir. Bercahaya, mungkin janggutnya, saya sering bayangin kayak gimana ya gitu. Karena disebutin sangat ganteng. Tapi apa? Kalau kita mungkin ya kalau ngelihat sekali rugi gitu ya. Lihat lagi gitu kan. Tapi Hana langsung memalingkan wajahnya, nggak mau melihat si ganteng itu. Dia memalingkan Maryam memalingkan wajahnya, tidak mau melihat laki-laki ganteng tadi. Dia bilang, aku berlindung kepada Allah. Langsung dia, auzubillah, aku berlindung kepada Allah. Pergilah kau dari sini. Diusir si ganteng itu. Pergi, aku berlindung kepada Allah. Pergi kau dari sini. Dan apa si ganteng tadi? Dia katakan, wahai Maryam, aku adalah Jibril. Aku membawa kabar untukmu bahwa kamu sebentar lagi akan hamil. Gimana rasanya coba? Ini tidak mungkin. Aku ini orang yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, bagaimana aku hamil? Ini sudah ketetapan Allah. Ini sudah ketetapan Allah. Iya, saat itu Hana betul-betul kacau. Nangis, Maryam, Masya Allah. Maryam itu tidak mungkin, ini sudah ketetapan Allah, kata si Jibril tadi. Dia bilang, aku adalah Jibril yang tidak akan menyentuhmu. Aku diutus Allah untuk memberi kabar kepadamu bahwa engkau akan hamil, melahirkan anak yang paling baik, gitu. Anak suci utusan Allah. Maryam kaget itu. Apa kata orang? Aku hamil padahal aku selama ini tidak pernah disentuh. Terus, nah akhirnya gara-gara inilah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa selama ini Nabi itu laki-laki, tapi ada Nabi perempuan namanya Nabawiyah, ya Nabi ya kalau perempuan itu Maryam. Saking karena apa? Dia dapat wahyu dari Allah dan itu tertulis di dalam surat Maryam. Nah, ini perdebatan ulama bahwa Maryam juga adalah satu-satunya nabi dari kalangan perempuan. Nah, kemudian ternyata benar Maryam hamil. Dia nangis-nangis sama Allah. Ya Allah, seandainya sebelum hamil ini aku mati, kemudian aku dilupakan orang, ini lebih baik daripada sekarang ini. Aku dilupakan orang tapi aku nggak hamil, aku itu lebih baik. Dan kemudian ketika hamil semakin besar, mulai caci maki dari semua. Pura-pura suci, ternyata kamu hamil. Wah, semua. Ternyata kamu
Katanya agamanya bagus, berkerudung, sosokan, menjaga diri, ternyata kamu hamil. Wah, caci maki terus menerus dimanapun berada, sampai akhirnya dia nggak kuat pergi dari kampungnya sendiri, pergi terus jalan terus dengan kehamilan yang besar seorang diri, jalan terus sampai akhirnya dia berada di sebuah dataran yang sangat tandus, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Sudahlah dia malu dicaci maki, sudahlah dia hamil dalam keadaan berat, dan kemudian kesakitan ketika akan melahirkan, cuma seorang diri di padang tandus, juga lapar dan dahaga. Sampai akhirnya dia lahirlah bayi gitu yang disebut Nabi Isa Al-Masih ketika dia bersandar di bawah pohon korma. Nah, ini sebagai bantahan bahwa Nabi Isa itu bukan lahir di kandang domba. Saya waktu kecil itu sekolah Kristen bahwa Nabi Isa lahir di kandang domba. Ternyata di belakang pohon korma. Dan bukan di bulan Desember. Kenapa bukan bulan Desember? Karena saat itu ada ketika kelaparan dan kehausan, tiba-tiba bayinya itu bisa ngomong. Nabi Isa itu bisa ngomong, wahai ibunda, itu ada sungai mengalir di sebelahmu, dan goyangkanlah pohonnya, akan turun jatuh rutop. Rutop itu korma muda. Korma muda itu kemarin saya sama Mbak Ai ini umroh di bulan September atau bulan Agustus, itu baru musim buah korma muda. Kalau bulan Desember dijamin tidak ada korma muda. Ya. Jadi kalau pengen lihat rooftop korma muda itu umrohlah di bulan September, bulan Oktober masih ada ya. Oktober masih ada, tapi kalau Desember, Januari, aduh pengen rumah muda, ada yang udah bentuknya nggak baik tapi harganya juga mahal. Ini kalau waktu bulan Desember itu bulan September itu 3 kilo 100.000 ya Pak. Seger-seger, kerotok-kerotok, manis dan banyak berlimpah. Jadi ini juga untuk mematahkan bahwa Nabi Isa lahir bukan bulan Desember, apalagi tanggal 25 Desember, itu bohong. Dalam Al-Quran disebutkan di waktu korma muda berjatuhan. Kan disebutkan dalam rutop itu korma muda. Jadi jatuh korma muda itu, ya. Itulah yang menjadi makanan Nabi Isa. Ini juga makanan Maryam. Jadi ini juga untuk menunjukkan rutop itu bisa mengenyangkan. Gitu. Enak banget. Yang bulan September umrah, tolong bawain rutop ke rumah dakwah. Kangen terus kalau mau rutop, enak banget ya. Itu korma kesukaan Nabi. Terus kemudian apa? Ya, akhirnya lahir Nabi Isa, terus datang wahyu. Wahai Maryam, kamu jangan bicara. Jangan bicara kalau ada orang ngamuk-ngamuk, nuduh, fitnah dan sebagainya, jangan bicara. Nah, kembali lagi ini ada satu pelajaran buat kita bahwa wanita yang berkelas itu tidak suka berdebat. Ya. Oh, Prabowo, Jokowi, Prabowo. Oh, berdebat. Kalau sudah mulai berdebat, nggak ada, maksudnya berbeda pendapat, tinggalkan perdebatan itu, maka Allah yang akan jadi penolong. Wah, Allah yang akan, akhirnya yang ditinggalin tuh, benar juga dia ya. Nah, itu namanya karena Allah sudah membisikkan atau menolong pada kita. Jadi tinggalkan perdebatan dengan siapapun. Kalau kita seringnya sama suami mungkin ya, itu berdebat, tinggalin. Allah yang akan jadi penolong, meskipun kita benar. Ya. Nah, disitulah Maryam disuruh meninggalkan perdebatan, jangan kamu jawab, kamu diam, tunjuk aja bayinya. Nah, akhirnya Maryam pulang ke kampungnya, wah dicemooh, dilempar, sepanjang jalan dicemooh, wah ambil duluan, banyak segala macam dicemooh. Terus apa yang dilakukan oleh Maryam? Maryam, katakan ini anak siapa sebenarnya, siapa bapaknya? Si Yusuf kan, Yusuf kalau Nabi di dalam Kristen tuh Yusuf tuh tunangannya Maryam, padahal bukan.
Yusuf itu penjaga dari Baitul Maqdis juga, Yusuf kan gitu. Sampai Yusuf juga dihadirin, mau dihukum gitu ya karena sudah menghamili Maryam. Terus apa kata Maryam? Suruh nanya sama bayi ini. Apa-apaan Nabi? Bayi lahir kok disuruh jawab? Kamu alasan aja. Tapi ternyata Allah yang jadi penolong. Nabi Isa berkata, aku adalah utusan Allah. Aku membawa kitab bernama Injil untuk mengajarkan kebenaran kepada kita semua. Baru kaget, benar berarti Maryam ini, masa bayinya aja baru udah bisa ngomong. Berarti kalau bukan karena memang ketetapan Allah, itu nggak mungkin terjadi. Gitu. Jadi kemudian Nabi Isa lahir dengan anak yang sangat soleh, anak yang baik, anak yang luar biasa ilmu pengetahuannya, rupawan juga, ganteng. Pokoknya Nabi Isa, sehingga saking sempurnanya Nabi Isa itu oleh orang-orang dijadiin apa? Tuhan. Gitu. Padahal dia itu adalah manusia yang biasa. Hanya karena Allah menjadikan dia lebih sempurna daripada manusia lainnya, dijadiin Tuhan. Tapi nggak usah kaget kenapa manusia dijadiin Tuhan, yang dia juga buang air sama-sama kita, yang dia juga makan sama kayak kita, yang dia juga sakit, bahkan dia juga mati bisa jadi. Tapi dijadiin Tuhan karena apa? Orang-orang yang tidak dapat hidayah itu, jangankan Nabi Isa, sapi aja dijadiin Tuhan. Jadi nggak usah aneh kalau orang nggak dapat hidayah itu. Nah, inilah Maria dengan segala kegetiran hidup. Perlu kita idolakan. Pertama, dia wanita yang menjaga dirinya, kesucian dirinya. Yang kedua, dia wanita yang taat beribadah. Ketiga, dia wanita yang yang tidak mau berdebat. Ya, ini pelajaran jangan berdebat gitu ya. Itu juga buat saya juga. Saya juga sering kok berdebat. Nah, itu dua wanita idola kita ya, wanita berkelas, benar-benar saking berkelasnya ada di dalam Al-Quran, disebut-sebut oleh Allah, disebut-sebut oleh malaikat ya, dan sampai sekarang kita pun menyebut-nyebutnya. Berkelas nggak? Berkelas. Udah berapa ribu tahun masih hidup aja sekarang. Jadi orang yang baik itu berapa lama dia hidup ketika dia sudah meninggal? Berapa lama dia hidup? Kalau masih disebut-sebut, wah ini masjid kan yang bikin Bu Suciati, gitu kan? Sampai kapan Bu Suciati disebut-sebut? Itulah orang yang paling baik, paling lama disebut-sebut setelah meninggal, disebut kebaikannya, gitu. Kadang-kadang kita iri ya dengan orang-orang soleh itu. Misalnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, orang-orang soleh sampai sekarang kita sebut, bahkan buku-bukunya masih kita pakai sudah ratusan tahun yang lalu, ya masih kita pakai. Ya Allah, betapa panjang umurnya. Jadi panjang umur itu dilihat setelah kita meninggal dunia, seberapa banyak kemanfaatan yang masih dipakai oleh manusia. Nah, ini juga semangat kita untuk banyak berwakaf, banyak berbuat baik, ya. Banyak berbuat. Yang ketiga, siapakah wanita yang paling perlu kita idolakan, yang berkelas? Berkelas karena sudah disiapkan rumah di surga yang sekarang ini kita mati-matian untuk mendapatkannya, yang sekarang ini kita duduk di sini untuk mendapatkan surganya juga, tetapi wanita ini sudah disiapkan Allah rumah di surga, yaitu Khadijah binti Khuwailid, ya. Khadijah, Masya Allah. Kalau sudah ngomongin tentang Bunda Khadijah itu, ya Allah, kok ada manusia sempurna seperti ini? Manusia yang kita udah nggak tahu lah gimana Khadijah itu. Sampai cintanya Nabi kepada Khadijah. Sampai apa? Sebelumnya apa? Khadijah itu ketika sakit, padahal dia itu kurang apa? Semua sudah dia baktikan kepada agamanya, kepada Allah, hartanya, jiwa, raganya, dan dia menjadi istri yang paling baik kepada suaminya. Dia masih nanya loh, ya Rasulullah,
tolong tanyakan kepada Tuhan engkau, di mana tempatku setelah ini? Setelah mati itu di mana tempatnya? Bayangin, seorang Khadijah yang begitu solehah ini masih ragu di mana tempat dia. Jangan-jangan di neraka gitu. Padahal dia udah dijamin surga. Kita ini siapa? Kadang baik, kadang enggak. Kadang sadar, kadang enggak. Itu kok masih santai, tempat kita di mana? Enggak kepikiran sama kita. Tapi Khadijah udah begitu ketakutan. Ya Rasulullah, tanyakan kepada Tuhanmu, di mana tempatku setelah ini? Akhirnya Rasulullah bertanya kepada Allah, disampaikan apa? Ya Khadijah, Allah dan Jibril kirim salam untukmu, telah disiapkan bagimu tempat di surga. Baru tenang Khadijah. Kita belum ada yang menjamin, kita belum ada yang menyiapkan, kok masih santai aja gitu loh. Masih malas berinfak, masih malas bersedekah, masih malas menolong orang dan sebagainya. Padahal kita belum tahu tempat kita di mana. Dan yang paling mengharukan adalah ketika Fathu Makkah. Jadi Khadijah itu meninggal 3 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. 3 tahun sebelumnya. Jadi masih dalam penderitaannya Rasulullah di Mekah, di mana dimusuhi, dilempari, dikhianati dan sebagainya. Akhirnya setelah tidak tahan, 3 tahun setelah kematian Khadijah, Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan apa di Madinah? Islam berkembang dengan baik, ya, kita tidak akan cerita panjang-panjang. Berkembang dengan baik dan akhirnya Mekah yang begitu jahat kepada Rasulullah, tempat lahirnya Rasulullah, di mana Rasulullah terusir dari negerinya sendiri, itu bisa dikalahkan. Fathu Makkah. Itu ada di dalam surat An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ingat enggak ketika merdekanya, ketika mendapatkan kemenangannya, kota Mekah berhasil ditaklukkan. Ara'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat berbondong-bondong orang masuk Islam. Udahlah Mekah bisa dimenangkan dan orang berbondong-bondong orang Mekah itu masuk Islam. Gimana enggak bahagianya Rasulullah saat itu. Tapi apa disuruh apa sama Allah? Apa disuruh pesta kembang api? Ayo rayakan kemenangan. Apa disuruh pesta? Enggak. Bawahnya apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah engkau dan memohon ampun. Nah, ini juga ilmu buat kita. Kalau kita mendapatkan sesuatu, apakah anak kita juara, apakah suami kita naik pangkat, yang kita lakukan adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih, subhanallah, masya Allah, la ilaha astagfirullah. Puji Allah sebanyak-banyaknya, kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Karena sebenarnya aku tuh masih banyak dosa ya Allah, tetapi Engkau beri karunia yang begitu banyak. Nah, jadi ketika kita ulang tahun, pesta besar-besaran, apa-apaan itu, nggak nambah amal ibadah. Ketika kita tahu kita menambah, kita bisa diberi kesempatan bertambahnya umur, puji Allah banyak-banyak dan istighfar. Ketika kita mendapatkan bukan dirayakan dengan pesta pora. Kalau ngasih makan orang silakan, itu juga ada dalam adalah ibadah buat kita. Tapi kembang api yang mubazir-mubazir itu ya, dengan segala macam balon yang nggak bisa dipakai lagi dan sebagainya, itu dimarahin. Kamu tuh bisa mendapatkan naik pangkat atau dapat hadiah mobil itu karena aku, kata Allah. Kok enggak aku yang kamu puji gitu. Dan bukan karena amalmu. Kamu tuh masih banyak dosa, maka minta ampun padaku. Nah, bayangin, Fathu Makkah aja Rasulullah nggak disuruh kembang api dan sebagainya, tapi disuruh fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan saat itu ketika orang sudah pulang, Abu Bakar pulang ke rumahnya, Umar pulang ke rumahnya, kemana Rasulullah pada saat hari kemenangan tersebut? Tahu nggak? Dia mendatangi makam Khadijah. 3 hari dia nginep di sana. Ini mungkin sebagai petunjuk boleh kita tidur di makam gitu.
untuk mengingat ya. Untuk mengingat, dia mengenang, dia nangis, dia di makam Khadijah, dia curhat. Sodakti ya Khadijah, sodakti ya Khadijah, kamu benar ya Khadijah, kamu benar, itu dia yang disebutin. Sodakti ya Khadijah, terus itu yang disebut sambil berurai air mata. Kenapa itu? Itu Rasulullah udah banyak loh istrinya ya, udah banyak, tapi dia pergi ke makam, dia katakan sodakti ya Khadijah. Karena apa? Karena ternyata selama dalam perjuangan mendampingi Rasulullah dengan segala kesedihan, kesakitan Rasulullah, Khadijah selalu bilang, ya Rasulullah, engkau akan ditolong oleh Allah, suatu saat engkau akan menang. Selalu gitu Rasul. Ketika udah nggak tahan, udah putus asa, semua warganya, semua apanya, pengikutnya disiksa, dibunuh sama orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah udah nggak tahan, dia lari kepada istrinya yang tercinta, dan Khadijah selalu mengatakan, engkau akan ditolong oleh Allah, suatu saat engkau akan mendapatkan kemenangan. Nah, ketika kemenangan itu dapat, dia datang ke kuburan Khadijah 3 hari 3 malam, dia menangis di situ, dia curhat, dia katakan sodakti ya Khadijah. Inilah Khadijah, wanita yang paling mulia, wanita paling berkelas. Dan tahu nggak, dia selalu dibela oleh Rasulullah. Apa? Ketika Aisyah, Siti Aisyah, istri Rasulullah yang paling cantik. Aisyah itu cantik banget. Kalau kita lihat orang Arab itu sempurna banget, hidungnya mancung, bibirnya tipis, alisnya semut beriring, wajahnya lonjong, cantik-cantik orang Arab. Jadi kita bayangin betapa Aisyah ini sangat cantik. Nah, Siti Aisyah itu ngomong ke Fatimah, anak Rasulullah, ke ibunya, ke Fatimah, anaknya Khadijah. Fatimah, tahu nggak? Ibumu itu, bapakmu itu Rasulullah kawin dengan ibumu sudah janda. Tapi bapakmu kawin dengan aku masih gadis. Jadi betapa beruntungnya Nabi Muhammad menikahi Aisyah. Disampaikan Fatimah kecil ini kepada bapaknya. Pak, kata Mak Tiri, katanya bapak beruntung dapat beliau yang masih gadis, sedangkan dapat ibuku sudah janda. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Fatimah, sampaikan kepada ibu tirimu itu, ya, betapa yang beruntung, yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah adalah Khadijah. Karena apa? Karena dia menikahi aku saat aku masih perjaka. Sedangkan Aisyah menikah aku saat aku sudah tidak perjaka lagi. Jadi betapa tingginya Khadijah ini. Dia menikahi aku saat aku masih perjaka. Udah, kelepek-kelepek, nggak bisa ngomong lagi. Ya, itulah betapa Rasulullah itu meninggikan Khadijah. Dan yang terakhir, wanita yang perlu kita idolakan adalah Fatimah, ya. Fatimah bisa dicari sendiri riwayatnya. Beliau adalah Ummul Mukminin, ya, ibu dari ibu-ibu kita semua. Beliau sudah dijamin masuk surga, dan beliau adalah orang pertama dari keluarga Rasulullah yang menyusul Rasulullah ketika meninggal dunia. Nah, beliau adalah ibunda daripada Panglima Syahid Hasan dan Hussein. Itu bisa dicari sendiri, tapi karena waktu sudah habis, maka sampai di sini dulu tausiah kita. Jangan lupa hari Sabtu depan kita libur dulu ya ibu-ibu ya. Libur dulu karena kita akan memasuki tanggal 9 Zulhijjah, persiapan lahir batin ya. Jadi Sabtu depan kita libur dulu. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjadi amal solehah yang Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, udah 11:30.
Udah, oh boleh boleh. Ya silakan. Mau nanya satu ya.